Do you feel the vibes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya, yaitu Gusmun. Ahoy. Gani. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya atau tips-tips kita menjadi orang sukses berdasarkan ilmu agama Islam. Oke, check it out. Yang pertama yaitu, kita sebutkan dulu. Yang pertama yaitu berilmu, yang kedua bersabar, yang ketiga bertawakal. Oke, siap? Kita bahas satu-satu ya. Oke. Nah, yang pertama yaitu berilmu, yang mana definisi ilmu atau patokan ilmu itu yaitu tasawwur syai'in ala ma huwa bi fil waqi'i, menggambarkan sesuatu sesuai dengan faktanya. Jadi contohnya seperti halnya itu ilmu agama. Ilmu agama jelas ya, memang ada. Terus juga ilmu IPA. Ilmu IPA itu memang ada kan? Ada fisiknya atau ada gambarannya kan? Nah, makanya kita mempelajari ilmu itu sesuai dengan faktanya. Memang ada di dunia ini. Nah, gitu. Iya. Itulah yang disebut dengan ilmu. Masih banyak lagi lah, ilmu astronomi, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu fisika, ilmu kimia. Kalau misalnya dalam ilmu kepesantren mah ilmu fikih, ilmu nahwu, sorof, bayan, lugo, balago. Wah, banyak lah. Sombong amat. Gitu. Nah, itu adalah definisi daripada ilmu. Nah, dan juga kita sebagai umat manusia itu ketika ingin melakukan sesuatu harus memakai ilmunya. Karena kalau misalnya kita tidak memakai ilmunya, kita akan tersesat, kita akan memudaratkan kepada orang lain, menyusahkan orang lain, dan kepada diri kita juga bakal jelek. Gitu. What the fuck? Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Itu. Ya, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi Islam laki-laki dan Islam perempuan. Itu wajib hukumnya. Wajib itu hukumnya. Itu. Karena kalau misalnya kita tidak mempunyai ilmu, ya tadi itu akibatnya kita akan bakal tersesat di jalan, kita masa depan bakal menyesal nantinya gitu. Iya. Nah, dan juga untuk mempelajari ilmu juga ini dikasih kelebihan oleh Allah gitu. Bakal diberi ya itulah kelebihan lah gitu. Keunggulan gitu. Bahwasanya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balas. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Gitu. Allah sadaqallahul azim. Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi. Itu katanya. Itulah. Jadi dari Nabi Muhammad sudah kita sudah memberikan bahwasanya kita wajib untuk mencari ilmu, dan juga Allah sebagai Rob kita itu memberi balasan ketika kita sudah mempunyai ilmu, maka ya gitu. Baca. Insya Allah kita bakal berhasil. Bagaimana kita caranya mencari ilmu? Itu nih ada hadis, ahsama wasitu ala ummati. Ahsama wasitu ala ummati. Yang paling ditakuti oleh Kanjeng Nabi Muhammad dari umatku. Gitu. Yang pertama yaitu kibarul batni, banyaknya makan itu membuat kita membuat kita jadi malas, jadi apalah gitu. Yang kedua yaitu wa muda wa matunomi, banyaknya tidur. Itulah
waktu-waktu luang kita mempelajari ilmu, maupun itu ilmu formal atau itu ilmu agama, itu ya kepotong gara-gara banyaknya tidur gitu. Baca. Yang ketiga yaitu wal kasal, malas. Ketika kita sudah udah banyak makan ya, terus juga udah banyak tidur, semua dilakuin itu, nanti kita bakal timbul malas. Karena ketika kita ngelihat seumuran kita itu wah udah pada sukses, tetapi kita ini jadi malas. Begitulah. Nah, yang keempat yaitu dhaful yakin, lemah keyakinan. Ketika kita ingin melaksanakan apa-apa, itu kita tidak tahu ilmunya itu gimana. Nah, itulah yang paling ditakuti oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, ad-Daruqutni an Jabir gitu. Jadi ya kita memang harus berilmu lah gitu. Karena barang siapa yang ingin, karena ada apa ya Maya? Garing. Ada hadis juga, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi, man arada akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa yang ingin bermaksud untuk mendapatkan dunia maka dengan ilmu, dan juga barang siapa yang ingin bermaksud untuk mendapatkan akhirat dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kedua-duanya, yaitu harus dengan ilmu gitu. Oke. Ya, jadi itu ya yang pertama itu harus berilmu. Nah, bagaimana caranya mendapatkan ilmu itu? Ya harus bersungguh-sungguh. Makanya tidak dicantumkan manjada wajada atau bersungguh-sungguh itu dalam konteks sukses, enggak gitu. What the fuck? Karena kalau misalnya kita sudah berilmu banyak, otomatis secara tidak langsung dia akan bersungguh-sungguh gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua yaitu bersabar gitu. Innallaha masabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ketika kita sedang ada ujian atau ya bencana apa gimana, ketika mencari ilmu, menjalani hidup, ada suatu musibah yang kita hadapi, itu harus bersabar. Baca. Nah, sabar itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu as-sabru an nikmatillah. Kita harus sabar terhadap nikmat Allah. Karena kalau misalnya kita tidak sabar terhadap nikmat Allah, kita akan timbul rasa sombong, dengki, iri, dan sebagainya. Garing. Jadi gitu, kita harus sabar dalam nikmat Allah. Memang kita Allah memberikan nikmat kepada kita, kita harus syukuri ya. Kita harus syukuri gitu. Kita harus syukuri. Nah, jadi gitu. Yang pertama yaitu as-sabru an nikmatillah. Gitu. Kita harus sabar terhadap nikmat Allah yang diberikan. Kalau misalnya ada nikmat Allah yang diberikan, kita harus bersabar bahwasanya ya kita cara bersabar itu dengan bersyukur gitu. Kalau misalnya kita tidak bersyukur, melihat orang lain yang lebih daripada kita pengen. Terus juga ketika nikmat kita ini, kita jangan sombong. Nah, gitu. Iya. Itulah as-sabru an nikmatillah. Yang kedua yaitu as-sabru an maksiatillah. Kita harus sabar menahan hawa nafsu dari maksiat kepada Allah. Itulah sabar, kita harus sabar. Yang berapa? Yang ke Garing. berapa? Yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu as-sabru an musibatillah. Nah, kita sekarang dalam pandemi COVID-19 nih. Itu musibah. Ini memang musibah. Nah, memang kita harus ya harus sabar dalam menghadapi pandemi ini. Kita harus mengikuti protokol kesehatan, jangan menentang kepada pemerintah, jangan mendemo, santai aja lah kita mah itu jalani aja hidup, itulah, gak usah tawur-tawuran, santai aja lah gitu. Oke. Kita sebagai umat Islam, rukun beragama semuanya,
itu harus berdamai. Dengan ada konflik sedikit didemoin, ya gak, Armin ini didemoin, santai aja lah gitu. NU mengajarkan kita untuk bertoleransi. Kita semua umat beragama di Indonesia semuanya itu ya harus bertoleransi gitu. Salah satu masyarakat yang paling toleransinya tinggi yaitu di Indonesia, karena 6 agama berapa ya? Ya 6 agama itu bisa menyatu dalam satu negara itu. Jadi ya salut kepada negara Indonesia ini gitu. Oke. Nah, itu ya. Jadi yang pertama tadi ilmu, yang kedua sabar. Sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama nikmat, maksiat, dan juga musibah. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ini hanya simpel saja ini yang ketiga ini, yaitu tawakal. Jadi ketika kita sudah berusaha mencari ilmu, ketika kita sudah sabar, bertawakal kepada Allah gitu. Enggak usah nama bahasa Sunda nama tong desa gitu. Ya. Oke. Okay. Jadi kita harus tawakal gitu. Tawakal kepada Allah, pasrah, berserah diri kepada Allah. Nah, itu ya. Ingat ya tipsnya ya. Cuman itu aja lah gitu. Oke. Ya mungkin teman-teman bisa memberikan tips-tips yang lain, tetapi menurut saya ini Maya, menurut saya itu cuma ada 3 lah. What the fuck? Cuma ada 3, tetapi kan 3 itu kan menjalani memang susah gitu. Memang susah untuk kita menjadi orang sukses, apalagi kita yang paling ditakuti oleh Kanjeng Nabi Muhammad tadi kan. Itu kita suka melakukannya, apalagi santri. Gitu ya kan? Oke? Ya. Garing. Garing. Mungkin sampai di sini saja video kali ini dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Jangan lupa berbakti kepada orang tua. Oke, itulah pesan-pesan dari saya. Oke. Sampai jumpa. Wallahumma fiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.